Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Devia Safa Salsabila dengan NPM 2010104142, Divayun Indiata Nisa Fitri dengan NPM 2010104028, Pinky Nila Primasari dengan NPM 2010104095 dan Sylvia Maharani dengan NPM 2010104101 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengerjakan soal tentang kontingensi dan provisi. Yang pertama yang akan dibahas adalah L1310, yaitu Jurnal Pajak Penggajian Hardware Company. Pabriknya itu 140.000 US dollar, penjualannya 32.000 US dollar, administrasinya 26.000 US dollar, dan tingkat pajaknya 8%. PPh yang dipotong, PPh pabrik yaitu 16.000 dolar, penjualan 7.000 dolar, dan administrasi 6.000 dolar. Soal yang pertama adalah daftar perhitungan yang menunjukkan total biaya gaji pada bulan November berdasarkan fungsi. Yang pertama pabrik, gajinya 140.000 dolar, pajak jaminan sosialnya 8% dari 140.000 dolar yaitu 11.200 dolar. Total biayanya 151.200 dolar. Yang kedua adalah penjualan. Gajinya 32.000 dolar, pajak jaminan sosialnya adalah 8% dari 32.000 yaitu 2.560 dolar dan total biayanya 34.560 dolar. Yang ketiga adalah administrasi. Gajinya 36.000 dolar, pajak jaminan sosialnya yaitu 8% dari 36.000 yaitu 2.880 dolar dan total biayanya 38.880 dolar. Selanjutnya, total biaya keseluruhan. Pabrik 140.000 dolar ditambah dengan pajak jaminan sosial 11.200 dolar dan total biayanya 151.500 dolar. Penjualan gaji 32.000 dolar, pajak jaminan sosialnya 8% dari 32.000 yaitu 2.560 dolar dan total biayanya 34.560 dolar. Administrasi gajinya 36.000 dolar, pajak jaminan sosial yaitu 8% dari 36.000 yaitu 2.880 dolar dan total biayanya 38.880 dolar. Total keseluruhan gaji yaitu 208.000 dolar. Total pajak jaminan sosial 16.640 dolar dan total biayanya 224.640 dolar. Untuk soal yang nomor 2 yaitu ayat jurnal untuk mencatat gaji pabrik, penjualan, dan administrasi termasuk pajak gaji yang dicatat oleh pemberi kerja. Penggajian pabrik, beban upah dan gaji didebet 140.000 dolar, dan untuk yang dikredit yaitu pemotongan utang pajak dengan 16.000 dolar, utang pajak jaminan sosial dengan 11.200 dolar, dan kas dikredit 112.800 dolar. Itu tuh untuk mencatat upah gaji yang dibayarkan dengan pemotongan gaji karyawan. Nah, selanjutnya beban pajak gaji didebet 11.200 dolar dan dikredit utang pajak jaminan sosial 11.200 dolar untuk mencatat pajak gaji pemberi kerja. Penggajian penjualan untuk jurnal yang pertama, beban upah dan gaji sebesar 32.000 dolar di sisi debit, pemotongan utang pajak sebesar 7.000 dolar, utang pajak jaminan sosial sebesar 2.560 dolar, dan kas sebesar 22.440 dolar di sisi kredit. Jurnal ini untuk mencatat upah dan gaji yang dibayarkan dan pemotongan gaji karyawan. Untuk jurnal yang kedua adalah
dengan mengkredit beban pajak gaji sebesar $2.560 dan mengkredit utang pajak jaminan sosial sebesar $2.560. Jurnal ini untuk mencatat pajak gaji pemberi kerja. Penggajian administrasi. Untuk jurnal yang pertama, yaitu dengan mendebit beban upah dan gaji sebesar $36.000, pemotongan utang pajak sebesar $6.000, utang pajak jaminan sosial sebesar $2.880, dan kas sebesar $27.120 di sisi kredit. Jurnal ini untuk mencatat upah gaji yang dibayarkan dan pemotongan gaji. Untuk jurnal yang kedua, yaitu dengan mengkredit beban pajak gaji sebesar $2.880 dan mengkredit utang pajak jaminan sosial sebesar $2.880. Jurnal ini untuk mencatat pajak gaji pemberi kerja. Selanjutnya soal P13 strip 1. Pada tanggal 2 Februari, jurnalnya adalah pembelian sebesar $68.600 di sisi debit yang diperoleh dari $70.000 dikali 98%. Utang usaha sebesar $68.600 di sisi kredit. Jurnal ini untuk mencatat pembelian barang dari Martin Company. Pada tanggal 26 Februari, jurnalnya adalah utang usaha sebesar $68.600, kerugian diskon pembelian sebesar $1.400 di sisi debit, dan mengkredit kas sebesar $70.000. Jurnal ini untuk mencatat pembayaran faktur. Pada tanggal 1 April, dengan mendebit sebesar $50.000 truk dan mengkredit kas sebesar $44.000 serta mengkredit wesel bayar sebesar $46.000 yang diperoleh dari $50.000 dikurangi $4.000. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pemilik truk setor tunai dengan wesel bayar. Selanjutnya pada tanggal 1, keterangannya yaitu laba ditahan sebesar $300.000 pada sisi debit dan utang dividen sebesar $300.000 berada di sisi kredit. Dan untuk keterangannya, untuk mencatat pembiayaan dividen tunai. Dan yang kedua yaitu September pada tanggal 1, yaitu diberi keterangan utang dividen sejumlah $300.000 berada pada sisi debit dan kas berada pada sisi kredit yaitu sejumlah $300.000 yang diberi keterangan untuk mencatat pembayaran dividen tunai. Selanjutnya buatlah ayat jurnal penyesuaian, yaitu pada tanggal 31 Desember diberi keterangan beban bunga sebanyak $46.000 dikalikan 12% dan dikali 9/12, yaitu $4.140 berada pada sisi debit dan utang bunga sejumlah $4.140 berada pada sisi kredit, yaitu dengan diberi keterangan untuk mencatat akrualan bunga selama 9 bulan. Selanjutnya yaitu pada tanggal 1 September diberi keterangan pembelian sejumlah $50.000 pada sisi debit dengan hutang dagang sejumlah $50.000 di sisi kredit, dan pada tanggal 1 Oktober yaitu diberi keterangan hutang dagang sebesar $50.000 di sisi debit dan wesel bayar berada pada sisi kredit yaitu sejumlah $50.000. Dan yang terakhir pada tanggal 1 Oktober dengan keterangan kas yaitu berada pada sisi debit sejumlah $75.000 dan wesel bayar sejumlah $75.000 di sisi kredit. Selanjutnya jurnal penyesuaian pada 31 Desember. Yang pertama, beban bunga di sebelah debit sejumlah $1.000 dan hutang bunga sejumlah $1.000 di sebelah kredit. Hutang bunga didapat dari $50.000 dikali 8% dikali 3/12. Yang kedua, beban bunga di sebelah debit sebanyak $1.500
dan Wesel bayar di sebelah kredit sebanyak $1.500. Wesel kredit didapat dari $6.000 dikali 3/12. Kemudian, total liabilitas neto yang harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan 31 Desember yang pertama, Wesel bayar dengan bunga. Wesel bayar sebesar $50.000 dan hutang bunga sebesar $1.000 sehingga mendapatkan jumlah $51.000. Kemudian, total liabilitas neto yang harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada 31 Desember, Wesel bayar tanpa bunga $75.000 ditambah $1.500 sehingga menghasilkan $76.500. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.